warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi wa faqibadul mu'minin ya'dil amali sholihat wa syarah surah wa ilmuttaqin bil imani majadi rasulih minal hikmati wal ayat wa kasafan qulubi ahbabi ababal jahalati wad dalalat wa ya salamul baqiyati sholihat ma yatabahuna bihi manajil jannah wadlan minhu wa ni'matan buka yaruku mayasya wa yahtaru minal makhlukat ahmaduhu subhanahu wa ala malau min asma'i husna wa sifat wa ashkuruhu ala masda'u minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah dan syarikalah syahadatan abdu bi'ala darajat wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abdu wa rasuluh sahibul ayati wa mujizat. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah ya basital yadaini al-'atiyah ya sahibil ma'i bisani ya salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adbara sayyidiyah wa fir lana ya dalula fi hadhi sa'ah birahmatika rahmar rahim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah ittaqullaha haqqa taqwa washkuru farabbi man syakara wasdalu asinatakum bidikri fasayyidu man dakara wa qawlu ta'ala fi kitabil karim innal ladhina yatluna kitaballah wa qamu shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan lan tabura yafiyahum mujurahum yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayis man dana nafsahu wa amila lima badal maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanahu wa amaniya sadaqallahu alaihi wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, mudah-mudahan siang hari ini kita datang dengan niat yang sama, tujuan yang sama untuk menuntut ilmu yang diwajibkan baik laki-laki maupun perempuan. Dan apabila kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada putus waktu itu, tidak ada henti-hentinya waktu itu karena Allah menjaganya. Ini tujuan kita, orang yang beriman yang dijaga. Bukan orang yang beriman tidak dijaga. Orang yang beriman tidak dijaga itu orang yang beriman yang dilalaikan. Jadi apa yang hadir di majelis ilmu nanti difilter lagi, maka sudah dijaga, difilter lagi sama malaikat. Apakah betul untuk ilmu atau cari jodoh atau cari rezeki di majelis, itu difilter lagi. Jadi kalau niatnya cuma dapat harta saja, duit saja, harta melulu, diberi oleh Allah, tapi tidak akan mencukupi, dan tidak berkah. Yang kedua, apabila dia ingin mendapatkan jodoh istri pasangannya, pasti di dalam keduanya itu sudah cukup mendapatkan kepuasan. Tidak bisa lebih. Yang ketiga, kalau dia hijrah kepada Allah dan Rasul, liqa'i rabbahu wa rasul, maka hijrah itu dia dapat menemui Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Ini tipis. Yang sudah dipalingkan oleh Allah Ta'ala tidak bisa datang. Yang datang disponsori oleh iblis. Iblis masuk di dalam salahnya. Iblis. Jadi jangan dianggap iblis tidak bisa masuk di majelis. Masuknya
bukan iblis yang kelihatan nyata, iblis yang masuk di manusianya. Maka berpikirnya berbeda dengan niat apa yang didapatkan, niat apa yang ditujukan, dan itu nanti akan dihamparkan di kuburan. Akhirnya dia marah sama dirinya sendiri, benci sama dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri, tapi tidak ada gunanya karena sudah dipukulin. Itulah wajib saya katakan, maka hati-hatilah dengan niat dan nawa itu. Bukan sekedar kunjungan, bukan sekedar dapat, atau bukan sekedar syarat. Ini yang disebut seorang Islam yang taklid. Nah, taklid itu tidak punya pendirian. Tergantung angin yang bawa. Angin kalau nggak enak ya nggak datang. Angin kalau enak ya datang. Kalau angin yang menyusahkan, angin yang tidak nyaman, buat apa? Atau sebaliknya, angin karena susah dia datang, terpaksa. Karena anginnya sudah diburu untuk berlindung. Kalau angin yang enak, ya nggak mungkin datang dia. Ini yang harus diperhatikan. Dan ini yang tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak diketahui, padahal datang itu menjadi ridho Allah Ta'ala, raditu bihi, maka diampunkan dosanya sama Allah Ta'ala. Kalau sudah diampunkan dosa Allah Ta'ala, ya pasti kedua orang tuanya dapat ampunan. Walaupun tidak ngomong bahwa saya diampunkan dosa orang tua, tidak dapat itu sudah diampunkan dosa Allah. Belum cukup, ditimpakan ujian lagi, bermacam-macam lagi pada manusia. Sehingga apakah dia terus beristighfar, apakah terus dia itu nuntut ilmu dalam kondisi apapun, dalam buruk apapun, sampai dia bisa merubah tabiat yang buruk, sampai mulus, murni datangnya. Selain itu, tertolak. Sekali lagi, selain itu, tertolak. Lebih baik tidur di rumah. Tidak berguna. Dan itu sifat orang-orang yang riya saja, agar dia disebut orang-orang yang beribadah. Seperti orang yang masuk pasar, temannya belanja banyak, dia nggak punya uang. Supaya ketahuan dia belanja, supaya ketahuan dia itu seakan-akan punya uang, diisi batu keranjangnya penuh berat, ditutup rapi dengan kertas kresek. Oh, saya juga bisa belanja. Jadi modelnya begitu. Saya juga ngaji, saya juga bisa ngaji dengan pamernya itu. Padahal yang dibawa itu apa? Tas, apa namanya, tas yang diisi batu, yang dia sendiri tahu, dan dia sendiri malu, dan dia sendiri yang merasakan, bukan orang lain. Itulah orang yang ria. Dan bagaimana amal itu? Ya tentu tertolak, ditolak. Itu yang saya sayangkan kalian, kalau datang jauh-jauh tanpa memikirkan resikonya seperti itu. Sudah rugi bensin, rugi uang, rugi bujangan, rugi waktu, rugi akhirat. Itu yang saya pikir. Jadi pada level tadi disebutkan ad-dinu akal, agama itu akal. Ya. Di sini meletakkan untuk belajar agama ini akan lebih dominan dulu. Harus bisa menghitung untung ruginya, baik buruknya itu bisa atau tidak. Akal dominan. Bukan pakai hati dulu, bukan pakai iman dulu, pakai hati, bukan itu. Akal.
Kalau orang yang datang di majelis itu semuanya melenyapkan akal, dia pakai bahasa hati atau kayak perasaan, jatuh pada terjengah. Feeling itu harus dirasakan bagi orang-orang berakal. Bukan asal gelondong saja, seperti orang berangkat saja, seperti hanya saya datang, seperti orang kunjungan. Bukan seperti itu. Berarti jelas ini orang tidak berakal. Dan orang tidak berakal ini jelas kategori lebih buruk dari binatang yang tidak punya kendali. Jadi akal itu dipergunakan lebih dahulu sebelum tindakan, sebelum perbuatan. Itu akal peranan. Nanti ada level petunjuk-petunjuk itu pakai hati. Itu level di atasnya itu. Setelah banyak ibadahnya baru levelnya mengenal Allah. Itu level nggak pakai akal, di luar akal, di luar nalar. Itu beda. Tapi kondisi sekarang kita yang menuntut ilmu itu harus dikuatkan dengan akal. Bukan gaib yang menguasai kamu, bukan satu bayangan yang menguasai kamu, atau angan-angan panjang yang menguasai kamu, bukan mimpi yang menguasai kamu, akal kamu. Saya bermimpi, kamu mengikuti mimpi itu, kamu jalan keluar. Apa gak tersesat kamu kalau kamu mengikuti mimpi? Tidak benar. Karena agama itu akal, bukan mimpi. Kalau kita tidak bisa memisahkan itu antara syariat dengan hakikat itu atau tauhid, niscaya kita golongan orang-orang yang mencampur adukan urusan akhirat dengan dunia. Maka itulah kehidupan yang tidak jelas. Itu mati pun tidak jelas, hidup nggak jelas, sakit nggak jelas, rezeki juga nggak jelas. Karena semuanya di dalam kebimbangan dan keraguan. Nah, untuk itu yang keputusannya bagaimana niat kita. Saya datang untuk mencari ridha Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memberikan kekuatan padaku sehingga kami berharap ini bekal aku di akhirat. Itu tidak ada 1000 orang, hanya 1 mungkin yang punya pikiran begitu. Apalagi pandemik seperti ini. Ini ujian besar bagi orang beriman, ujian besar bagi orang Islam. Bagaimana ketika semua aspek kehidupanmu, kebahagiaan kamu dihentikan oleh Allah? Mana peranan Allah, mana peranan kedudukan Allah dan peranan kedudukan malaikat? Apakah dia merasakan atau tidak? Baru ketahuan kemunafikan manusia. Nah, itulah mudah-mudahan kita semuanya yang sudah berulang-ulang, jangan sampai kamu disia-siakan Allah di dalam majelis sampai membawa pulang itu benar-benar merasakan berkah itu. Dan insya Allah akan kabul hajat apapun. Selain syirik, Allah akan menerima doamu. Dan apalagi minta akhir hayat husnul khotimah. Amin. Itu tujuan guru, untuk membimbing atau mendidik anak muridnya, bukan tambah merasa aman dan kelalaian. Bukan. Kalau merasa aman dan kelalaian, itu sebenarnya hamba yang sudah jauh dari Allah Ta'ala. Kelihatannya mendekat, padahal dia jauh. Kelihatan dia jauh, padahal dia mendekat. Itu yang sangat sulit ditebak. Maka untuk itulah tetap merasa bahwa hamba ini adalah hamba yang paling lemah doib. Ya mudah-mudahan kabul segala hajat. Amin. Selamat dunia akhirat akhir hayat husnul khotimah. Salawat serta salam
kebahagiaan bagi dan Nabi Syafi'i dan ucapan yang awal akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga sahabatnya semuanya. Kemudian kelak kita dalam bimbingannya, dalam pengawasannya, dalam syafaatnya, dan dalam barisannya, sehingga ikut di belakang Nabi Muhammad SAW untuk masuk dalam surganya. Masyarakat muslimin rahimahullah. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita berbicara mengenai Allah, dan kami akan jelaskan bagaimana kita ini bisa dicintai Allah dan dicintai Rasul. Innallaha yuhibb, sesungguhnya Allah mencintai. Tawabin, taubat. Bukan asal taubat, taubatan nasuha, taubat yang tidak mengulangi. Taubatan nasuha. Mutatahhirin, dengan mensucikan diri. Ini awal. Ibadah apapun, ilmu apapun yang dimaksudkan sebelum memenuhi persyaratan dasar untuk taubat dan untuk mensucikan diri, batal, mundur, tidak berguna, mundur. Karena taubat itu jelas merubah tabiat, merubah karakter, merubah kebiasaan buruk, merubah kondisinya, merubah keadaannya dari ragu-ragu menjadi yakin, dari cintanya dunia menjadi zuhud, dari sifat sombongnya menjadi sifat tawadhu, dari sifat riaknya menuju ikhlas, dari bakhil, dari pelit menuju kemurahan. Orang taubat. Selama item-item ini tidak dipenuhi dan tidak melawan diri, berarti dia orang yang tidak berakal. Dan orang tidak berakal ini berarti belum orang yang bertobat. Bodoh tidak mau ngaji, bodoh tidak mau belajar, bodoh tidak mau menuntut ilmu, ini bukan orang bertaubat. Alasannya saya sudah umur tua, saya malu untuk baca Quran, saya malu untuk beristighfar, saya malu untuk menghafal, saya malu dekat orang-orang soleh, tapi lagaknya seperti orang soleh. Ini hukuman yang kedua. Tobat sudah tidak, muncul lagi sifat munafik. Iya, hukuman. Sok paham tapi tidak paham, sok tahu tapi tidak tahu. Ini bukan taubat. Dulu mengamalkan wudhu,
air saja, ternyata dia sudah batal terus dan tidak pernah memenuhi syarat itu. Tidak pernah jaga wudhu. Ini bukan orang yang bertobat, bukan orang yang bersuci. Ketika mau sholat, mau bersuci, itu tidak masuk dalam kalimat innallaha yuhibbu. Tidak masuk dalam Allah mencintai. Kalau ingin dicintai, taubat bagaimana, mensucikan diri bagaimana, sampai dia tahu dibukakan fat oleh Allah. Apa dibukakan fat oleh Allah? Dia betul-betul tahu dosa tangan-tangannya. Ketika dia wudhu, menghancurkan dosa-dosanya lewat air yang beramburan lewat tubuhnya. Itu orang dapat fat. Pengetahuan langsung dari Allah. Dosa tanganmu hancurkan dengan air wudhumu, keluar dari tanganmu. Dari mulutmu yang banyak melalaikan dan banyak dusta dan banyak omong kosong, maka berkumur itu keluarkan dosa-dosa ucapanmu yang tidak bermanfaat, maka beramburlah dosa-dosa bersama air itu tadi. Itu orang niat mensucikan diri. Syariatnya wudhu, hakikatnya mensucikan semua dosa-dosa yang ada di permukaan. Basuh muka, mata kena, mata khianat kena, mata syirik, mata iri, mata dengki, mata riak, semua kena ketika kita wudhu penghamburan dosa-dosa itu. Plus hidung yang bau nyaman-nyaman saja, yang selalu maksiat, maka diambilkan air lewat hidung tadi. Lihat, Allah buka. Kalau enggak, jebur aja kamu seperti orang mandi. Kamu cuci rambut aja itu, bukan wudhu. Dari awal salah, sholat berantakan semuanya itu. Dan telinga yang mendengar, dari sekian banyak kita mendengar selain Allah, selain firman Allah, selain ayat Allah. Ini maksiat telinga. Dikeluarkan itu dosa-dosa lewat telinga. Sampai tangan ke siku. Yang selalu bersombong dengan kesombongannya, dengan tangannya, dengan keangkuhannya, dengan bajunya. Maka hapus semua dari siku itu. Kamu tahu siku? Ikut sana, ikut sini. Kesombongan. Hapus itu dengan air yang dikeluar mengalir. Kepala, bukan kepala melulu ini. Kalau cuma begini saja itu orang stres. Langsung lepas nih kena. Masuk tempat perempuan, ambil wudhu belakang sampai belakang, dari otak kecil sampai besar. Tidak kena stroke. Bukan ini. Tok, stres. Itu gak ada rukun dalam wudhu itu. Kalau
terpandang secara syariat, secara fikih batal orang yang tidak sempurna wudunya. Gara-gara wudunya orang bisa masuk neraka. Sholatnya banyak, zikirnya banyak, tapi wudunya buruk, maka dia masuk dalam neraka karena wudunya tidak sempurna. Nyotak kecil, belakang sampai ini, sampai belakang lagi, baru sunnah tambahi lagi beban. Langsung bunyinya apa? Leher ini beban. Agar beban nggak berat-berat dalam hidup ini. Baru kaki melangkah kamu, kakimu banyak kelupusan atau banyak keluyuran, atau banyak mengerjakan selain Allah, atau selain pikiranmu kemana? Hukuman langkah hisab. Lebih banyak urusan dunia, lebih banyak urusannya nanti, tanggungan hitungannya. Tak nyaman-nyaman. Karena manusia diberikan amanat, tapi kebanyakan khianat yang tidak diketahui. Mereka sungguh melampaui batas. Dan kita berikan hukuman kepada mereka yang tidak putus-putus sampai mati dan sampai hari kiamat. Itu dosa yang tidak diketahui. Hukumannya sampai hari kiamat. Susahnya sampai hari kiamat. Menderitanya sampai hari kiamat. Tidak ada lagi surat kebebasan bagi dari hukuman, karena dia sudah khianat kepada Allah Ta'ala. Maka kaki tadi, kanan ashabul yamin, kiri ashabul shimal. Tentukan putusan kaki menuju maksiat atau akhirat. Kalau kamu tidak tahu kaki menuju ke mana, bagaimana menghapusnya? Kamu tahu kakimu tadi melangkah untuk maksiat, cepat taburkan air wudhu untuk keluar perbuatan yang maksiat itu orang dapat dapat langsung petunjuk dari Allah. Nanti buktikan saja di rumah. Ingat atau enggak saya ngomong nanti. Allah sudah tutup hati dan pikiranmu, tidak akan bisa menjalankan. Kenapa demikian? Karena sudah tertutup kecintaanmu kepada dirimu dan pada dunia. Lebih kuat daripada Allah. Bagaimana Allah menolongmu? Ingat-ingat. Maka itu guru sudah buat yang namanya kitab Istighosah Rububiyah. Tak bisa terangkan lagi berulang-ulang, karena banyak yang lupa dan banyak yang tidak mengamalkan dan banyak memang tidak mengerjakan. Di situ ada aturan. Pertama, sholat sunnah ini lakukan saja bisa atau jam 9 malam, jangan jam 3. Syukur wudhu untuk membebaskan dari wudhu yang tidak sempurna. Syukur wudhu 2 rakaat. Kemudian berdiri lagi, sholat taubat 2 rakaat. Itu sudah masuk kategori syarat agar kita mau kepingin kita dicintai Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. 2 Quran.
Kemudian yang ketiga, surat tasbih. Ayatnya sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih lahu ma fis samawati wa fil ardh. Bertasbihlah apa yang di langit dan di bumi. Daun bertasbih, burung bertasbih, ikan bertasbih. Semua yang di langit, penduduk langit dan bumi bertasbih. Apalagi khalifah manusia yang punya akal. Empat rakaat, 2 salam. Sudah masuk kalimat syarat orang beriman. Rukun, tobat, tasbih, sudah. Mengaku dosa, mengaku lalai, baru memuji, merayu Allah. Orang banyak dosa minta-minta, malu-maluin. Jangankan membayar utang, ketemu saja sudah kabur ketemu orang. Apalagi Rabbul Alamin. Sudah merusak kehormatan Allah Ta'ala, sudah menghina Allah Ta'ala dengan perbuatan dan meremehkan sehingga kamu durhaka. Ini bertasbih. Barulah kamu berhajat. Pada sholat hajat boleh 2 rakaat, kuliah 10 kali, 10 kali salat. Atau yang 4 rakaat habis Fatihah 10 kali, kedua 20 kali, ketiga 30 kali, keempat 40 kali, baru berhajat. Itu kalimatnya Allahus Samad. Allah tempat memohon, Allah tempat meminta. Berhajatlah kamu, dan jangan putus asa dengan hajat-hajatmu. Karena Allah sifatnya adalah pemurah dan maha pemberi. Harus hajat, kita tutup istikharah. Dengan istikharah itu agar bisa memisahkan ada rezeki yang bawa musibah, ada rezeki yang bawa keselamatan. Dalam amro segala urusan minta rezeki yang membawa keselamatan dunia akhirat. Bukan yang haram disikat, riba disikat, rezeki gelap disikat, semua disikat. Itu bukan rezeki yang dimaksud Allah. Namanya rezeki gelap. Baru selesai, baru tutup sholat witir. Sebelum tidur, boleh ditunda nanti, boleh, tapi langsung boleh. Jadi sholatnya dulu dijalanin, baru wiridnya mulai. Cukup wudu apa, wirid tobat apa, wirid tasbih apa, wirid hajat apa, wirid istikharah apa, wirid witir apa. Wiridnya belakangan semua. Jadi kamu nggak mikir nanti saya ini sudah witir apa belum. Jadi wiridnya belakangan semua. Kalau memang betul-betul kamu menginginkan keselamatan dunia akhirat. Kalau tidak, nggak usah dijalankan. Tetap saja terima nasibnya, yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Nasib bisa dirubah dengan akal,
Tapi takdir tidak bisa dirubah dengan akal. Tapi kesungguhan mereka dalam doa, kesungguhan dia dalam permintaan, kesungguhan dalam pengakuan, kesungguhan dia memohon, kesungguhan dia mengadu, kesungguhan dia dalam sujudnya, kesungguhan dalam permohonannya, yang tidak ada batasnya. Sebanyak apa yang dia sungguhkan pada Allah, sampai datang kecintaannya mengadu pada Tuhan. Tidak mengadu orang lain, tidak membebani orang lain, tidak menyengsarakan orang lain, tidak mengharapkan dan mengantungkan orang lain, karena keindahan Tuhannya ketika menolong. Itulah hikmah daripada sholat, mulai subuh, wudu, taubat, tasbih, hajat, istigharah, witir. Kalau kamu bisa menjalankan itu, kamu akan jadi orang kaya sebelum menjadi orang kaya, jadi orang hebat sebelum menjadi orang hebat, jadi raja sebelum menjadi raja. Karena kau telah melakukan apa yang dilakukan, yang dikerjakan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pakai akal. Itu dalil tadi di luar nalar, di luar akal, sehingga dia menjalankan itu betul-betul karena keinginannya untuk bisa membuka satu rahasia dari mana pertolongan Allah, dari sudut mana pertolongan Allah, dari mana selesainya semua persoalan dan masalah Allah. Jadi jangan sibuk kamu untuk bicarakan manusia-manusia semua, itu memang begitu semua. Manusia yang tidak mengalami, yang tidak mau belajar, yang tidak mau ibadat, yang tidak minta petunjuk, yang tidak mau mencari solusinya tentang kehidupan ini, pasti hidupnya banyak kesalahan dan kesengsaraan. Kalau sudah sengsara, tidak tobat, siapapun tidak ada yang menolong, siapapun tidak akan bisa mempunyai perhatian, karena Allah Ta'ala pun tidak memandangnya, malaikat pun tidak memandangnya. Bahkan geram yang namanya malaikat Israel itu mencabut nyawanya, hanya soal waktu saja. Geram malaikat Israel untuk mencabut orang seperti ini, untuk keras, karena tidak pernah bertaubat. Ini bukan hanya ngomong astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, laksanakan sholatnya. Ada istighfar kubro, ada sayyidul istighfar, ada istighfar multi, semua sudah dihimpun oleh guru-guru agar bisa memberikan bekal kepada orang yang berakal. Tidak ada gunanya bekal bagi orang yang tidak punya akal. Percuma dan sia-sia orang tidak punya akal. Mereka ibarat keledai yang hidup untuk cari makan, cari upah, cari kehidupan. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia keledai, dan suaranya sangat buruk sekali. Itu keledai. Ketika melihat kuda yang cerdas, dia ingin menjadi kuda, dia ingin punya kedudukan seperti kuda, bahkan dia tidak tahu caranya menjadi kuda bagaimana. Allah telah takdirkan dia jadi keledai, jadi orang bodoh yang harus banyak menerima musibah. Itu
takdir, order yang buruk yang tidak mau dirubah, yang tidak bisa dinasihati, yang tidak bisa diberikan petunjuk. Walaupun petunjuk 100 kali, 200 kali, tetap dia bersikukuh pada pendiriannya, bukan pada Tuhannya. Kalau bersikukuh pada kebenaran itu dari Tuhannya, niscaya dia tidak seperti itu. Karena bersikukuh pada egoisnya, maka dia melanggar apa yang diperintah Allah Ta'ala. Suruh tobat, nggak bisa tobat. Suruh tasbih, nggak bisa tasbih. Suruh hajat, nggak bisa hajat. Suruh zikir, nggak bisa zikir. Suruh baik, salah terus, nggak pernah baik. Nah, ini tabiat ledek. Nah, seperti itu, apa yang kamu bicarakan dan apa yang kamu dengarkan dan apa yang kamu laksanakan, selama kamu tidak tahu, maka di situ meletakkan, meninggalkan sunnah Nabi, berarti jelas dia meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib jelas berarti dia adalah yang durhaka. Jangan dianggap lain. Sudah kamu tinggalkan, mau tidak mau, kamu akan gugur yang wajib. Percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan sunnah. Percaya kepada Allah, tidak percaya dengan Rasulullah, berarti gugur yang wajib. Gugur yang wajib, maka itu jadi orang durhaka. Jadi orang yang durhaka berarti tidak ada pertolongan bagi mereka kecuali dia harus memperbaiki dirinya sendiri dan sampai mampu untuk mengatasi dia sendiri. Tentu dia akan mengatakan, saya tidak mampu. Maka orang ini yang tidak dikatakan orang-orang beriman karena sedikit sekali yakinnya kepada Tuhannya, yang banyak putus asanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.